dengan besar rasa syukur marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya. Yakini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita sangat mempunyai cita-cita yang melengkapi derajat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meneliti sejarah perkembangan agama-agama besar di dunia ini, akan tidak terbaik perkembangannya sangat lambat. Sebagaimana agama-agama itu ada yang berkembang setelah 600 tahun, ada makan waktu 1000 tahun, bahkan ada yang lebih lama lagi baru berkembang dengan baik. Tidak demikian hanya agama Islam di bawah Rasulullah SAW berkembang sangat cepat dengan waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari telah berkembang ke seluruh jazirah Arab. 100 tahun kemudian Islam telah berkembang dengan cepat sekali ke Asia, Afrika Utara, Eropa Timur dan Asia Tengah. Berapa ratus tahun kemudian Khalifah Syahadat sebagai fondasi pokok ajaran Islam telah mengangkat waktu kuat dari Maroko di Afrika Utara, bagian barat sampai Maroke, Indonesia bagian timur. Rasul Muhammad SAW melaksanakan dakwah dengan penuh kebijaksanaan dengan metode yang tepat, sehingga perjuangannya teramat singkat saat itu dapat mengubah masyarakat jahiliyah yang diikuti kezaliman dan kebodohan menjadi masyarakat yang berpendidikan sangat tinggi. Masyarakat jahiliyah itu dibentuk menjadi masyarakat yang maju dan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan. Dalam masanya yang singkat itu, Rasulullah Muhammad SAW telah berhasil merubah satu umat yang berdendam dan tidak dikenal sejarah menjadi masyarakat maju sejarah dunia, yaitu kita umat Islam. Sebagian dari kunci sukses yang mengatakan Rasulullah SAW kepada keberhasilan yang berbilang itu adalah karena beliau bersikap lemah lembut, berakhlak mulia dan memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Sebelum Rasulullah berdakwah mengajak orang lain, beliau selalu memulai dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Nabi sangat memperhatikan objek dakwah sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat senantiasa ditambahkan oleh sesama umat muslim. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya maka disebutkan rahmat dari Allah, ulama terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lalu berhati kasar, telah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah melakukan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Ayat tersebut di atas berdasarkan beberapa kunci sukses perjuangan Nabi sehingga perjuangannya berhasil dengan baik dan mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang tinggi. Sebagian sukses itu yaitu yang pertama adalah bersikap lembut. Kami memiliki sifat lemah lembut terhadap sesama manusia dan bersikap dengan akhlak yang lembut sehingga segala kegiatannya senantiasa memperhatikan tingkatan sosial dan pengetahuan lawan bicaranya. Kalau beliau senantiasa menyesuaikan diri terhadap keluarga dan masyarakat di sekitarnya, selalu bersikap baik. Nabi pernah berkata, orang yang terbaik di antaramu adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Aku adalah orang yang paling baik di antaramu terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Mengenai kuburan akhlak Nabi, Sayyidah Aisyah pernah ditanya pada para sahabat. Dia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Poin 2, bermaaf terhadap semuanya. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak memaafkan terhadap orang lain, meskipun mereka membenci Nabi. Sikap yang mulia ini bisa kita ketahui ketika beliau ke Taif untuk berdakwah. Beliau dilempari dengan batu. Nabi tidak membenci mereka, malah beliau berdoa untuk mereka, wahai Allah, tunjukkanlah ada sesungguhnya mereka bisa mengetahui. Contoh baik kita jumpai ketika beliau kembali ke Mekah dan datang sebagai pemenang yang dulunya beliau diusir dari sana, dimusuhi dan dihina. Akan tetapi
beliau datang dengan memberikan perkataan besar-besaran terhadap mereka yang berencana membantai Nabi. Poin ketiga adalah sangat kasih terhadap umatnya, kasih sayang Nabi terhadap umatnya demikian besar sehingga setiap saat beliau membantu mereka berdoa untuk mensyarahkan dan memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Yang keempat adalah bermusyawarah dalam segala urusan. Meskipun Nabi menerima wahyu dari tempat masyhur atau terpelihara dari perbuatan dosa, beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan. Tiada penyesalan bagi mereka bermusyawarah dan tidak ada bermusyawarah yang menimbulkan kerugian. Yang kelima adalah bertawakal setelah berikhtiar. Nabi dan para sahabatnya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Bertawakal sebelum berikhtiar adalah sikap yang sangat fantastis yang dilarang Islam. Manusia muslim diperintahkan agar berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Demikian kerasnya perintah agar manusia muslim berusaha. Umar bin Khattab pernah mengusir seseorang yang bekerja hanya berdoa di dalam masjid. Dia berkata kepada orang itu, tidak ada hujan uang dari langit. Ketika Nabi akan mengerjakan salat asar di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba ada seorang jemaah dari datang dari luar kota menggunakan kendaraan mahal, yaitu unta berwarna merah. Orang itu melepaskan unta yang tanpa diikat terlebih dahulu, kemudian memasuki masjid dan mengikuti salat jamaah. Lihat sikap orang itu, Nabi Muhammad SAW dari depan bertanya kepadanya, "Fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan unta hilang, meskipun aku ikan pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta ini tidak hilang, dan jika Allah takdirkan unta ini tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak hilang." Seolah-olah jawaban itu benar, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan keras dan lantang, "Jika dahulu untamu baik-baik baru kamu tawakal." Dan sekali Islam memerintahkan agar kita berusaha semaksimal mungkin dalam mengusahakan sesuatu baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan semoga Allah akan mengizinkan kita semua jadi hamba-hamba yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah dalam kita semua menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ibadah maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'minuni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu wa ra'aw qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum